Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mila Afrilistiani. Saya dari program studi Perbankan Syariah kelas C semester 6. Baik teman-teman semua, video ini saya buat sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Baik teman-teman semua, pada video kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan sedikit saya jelaskan. Yang pertama ada prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Yang kedua, teori dan praktik perantara keuangan syariah. Yang ketiga, tata kelola perusahaan. Yang keempat, pemangku kepentingan utama. Yang kelima, kerangka analisis risiko. Dan yang keenam, manajemen risiko kredit. Langsung saja pada pokok bahasan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun tujuan dari sistem keuangan syariah, yang pertama, distribusi kekayaan yang adil dan merata. Yang kedua, kemajuan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama, pelarangan riba. Yang kedua, pembagian risiko. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Dan yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan syariah. Menurut sejarah, awal mula keuangan syariah dunia ditandai dengan munculnya Bank Tabungan Midgamir Mesir pada tahun 1963. Kelahiran Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia ditandai secara resmi dengan pendukung Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991. Berdirinya BMI seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasiskan syariah, memotivasi lahirnya lembaga keuangan syariah lainnya. Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2018 sampai 2021, perkembangan sistem keuangan syariah di negara Indonesia terus mengalami kemajuan yang pesat. Berdasarkan data Global Islamic Economy Indicator, tingkat perekonomian syariah di Indonesia berhasil naik ke peringkat 4 dengan sebelumnya berada di peringkat 5 pada tahun 2019. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua adalah teori dan praktik perantara keuangan syariah. Perantara keuangan syariah adalah lembaga atau perorangan yang berfungsi sebagai perantara antara berbagai pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Jenis umum meliputi bank umum, bank investasi, pialang saham, dana investasi gabungan, dan bursa efek. Ada 5 lembaga keuangan syariah di Indonesia yang bisa dikatakan melakukan praktik terhadap keuangan syariah, yaitu yang pertama Bank Syariah, yang kedua Tempat Gadai Syariah, yang ketiga Lembaga Asuransi Syariah, yang keempat Koperasi Simpan Pinjam Syariah, dan yang kelima Lembaga Pembiayaan Syariah. Selanjutnya, peran perantara keuangan syariah. Peran yang dimiliki perantara keuangan cukup luas, karena dilakukan oleh lembaga bank maupun lembaga non-bank. Fungsi utama dari perantara keuangan sendiri adalah sebagai media penghubung untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Salah satu caranya adalah saat lembaga tersebut menyediakan sumber daya dana untuk perusahaan. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah salah satu hal penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan akan mempengaruhi penetapan, pencapaian tujuan perusahaan, pemantauan, hingga penilaian risiko usaha. Selain itu, tata kelola perusahaan juga berguna untuk memaksimalkan peningkatan kinerja dan pengembangan budaya kerja di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat tata kelola perusahaan. Yang pertama, meningkatkan nilai pemegang saham. Yang kedua, mengelola risiko. Yang ketiga, meningkatkan transparansi.
yang keempat meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan, yang kelima meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, dan yang keenam meningkatkan reputasi perusahaan. Adapun prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan, yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, dan yang kelima keadilan. Selanjutnya, strategi manajemen risiko dalam tata kelola perusahaan. Bank Syariah wajib mengevaluasi penyusunan strategi dalam posisi kompetitif di industri bank syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah perlu untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana Bank Syariah beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor Bank Syariah. Yang kedua, mengukur kekuatan dan kelemahan bank syariah terkait posisi daya saing, posisi bisnis bank syariah di industri perbankan, dan kinerja keuangan, struktur organisasi dan manajemen risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya bank syariah. Yang ketiga, menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategi serta toleransi risiko bank syariah. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat adalah pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan utama juga dikenal sebagai stakeholder dalam bahasa Inggris, merujuk pada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan langsung atau terkait dalam suatu organisasi, proyek, atau inisiatif tertentu. Mereka adalah pihak-pihak yang dapat dipengaruhi oleh atau memiliki pengaruh atas keputusan dan tindakan yang diambil oleh organisasi tersebut. Adapun eksposur dan manajemen risiko pada pemangku kepentingan utama, menurut OJK, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Yang pertama ada risiko murni, yang kedua ada risiko spekulatif, yang ketiga ada risiko partikular, dan yang keempat ada risiko fundamental. Selanjutnya ada lingkungan risiko. Yang pertama, risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, dan yang keenam risiko reputasi. Selanjutnya ada teknik analitis. Yang pertama, analisis data historis prinsip, yang kedua pengamatan dan survei, yang ketiga pengacuan, dan yang keempat pendapat ahli. Selanjutnya pokok bahasan yang kelima yaitu kerangka analisis risiko. Analisis risiko adalah kegiatan menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko, serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan atau sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Selanjutnya, kerangka analisis risiko. Terdapat beberapa kerangka analisis risiko yang dapat digunakan untuk mengelola dan memahami risiko dengan lebih sistematis. Berikut ini beberapa kerangka analisis risiko yang umum digunakan. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, analisis risiko. Yang keempat, penilaian tindakan mitigasi. Dan yang kelima, pelaksanaan dan pemantauan. Selanjutnya, pokok bahasan yang keenam atau yang terakhir, yaitu manajemen risiko kredit. Di mana manajemen risiko kredit adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan pemberian kredit atau pembiayaan oleh lembaga keuangan atau perusahaan lainnya. Tujuan utama dari manajemen risiko kredit adalah untuk meminimalkan risiko kredit yang dihadapi oleh lembaga keuangan sehingga dapat menjaga kestabilan keuangan dan mengoptimalkan kinerja portofolio kredit. Selain itu, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat 10 risiko yang harus dikelola bank. Yang pertama, risiko pembiayaan, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko operasional, yang keempat risiko likuiditas, yang kelima risiko kepatuhan, yang keenam risiko hukum, yang ketujuh risiko strategis, yang kedelapan risiko reputasi,
Yang ke-9 resiko imbal hasil, dan yang ke-10 resiko investasi. Selanjutnya ada tahapan manajemen resiko. Yang pertama, melakukan identifikasi resiko. Yang kedua, menempatkan ukuran resiko. Yang ketiga, menganalisis jalan keluar. Yang keempat, melaksanakan jalan keluar. Dan yang kelima, melakukan evaluasi. Selanjutnya ada mengelola risiko. Yang pertama, prioritas. Yang kedua, asuransi. Yang ketiga, batasi tanggung jawab. Yang keempat, menjamin kualitas. Dan yang kelima, kontrol pertumbuhan. Baik teman-teman semua, itulah tadi beberapa pokok bahasan yang bisa sedikit saya jelaskan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank syariah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.